Tim SAR gabungan menemukan serpihan pesawat ATR-42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 18 Januari 2026. Penemuan serpihan pesawat ini menjadi clue penting dalam mempersempit area pencarian. Tim SAR gabungan saat ini fokus pada pengamanan lokasi, pendataan temuan, serta penyesuaian taktik operasi sesuai kondisi medan, ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar sekaligus SAR Mission Coordinator, SMC. Muhammad Arif Anwar, di Bandara Sultan Hasanuddin, Minggu, 18 Januari 2026. Direktur Operasional Indonesia Air Transport, IAT, Kapten Edwin, mengakui mesin pesawat ATR-42-500 bernomor registrasi PKTHT sempat bermasalah sehari sebelum insiden jatuh di Bulu Saraung, Maros, Sulawesi Selatan. Masalah teknis itu muncul pada Jumat, 16 Januari 2026. Tepat sehari sebelum pesawat hilang kontak dalam penerbangan dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu, 17 Januari 2026. Memang ada problem di engineering kami, tapi kami sudah tes. Problem kecil, tapi kami sudah perbaiki hari Jumat, ujar Edwin dalam konferensi pers di Media Center Bandara Sultan Hasanuddin, Minggu, 18 Januari 2026. Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Basarnas Makassar M. Arif, Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjo Puro, Kepala KNKT Suryanto Cahyono, General Manager Angkasa Pura Bandara Sultan Hasanuddin Minggus Ed Ganduguay, serta jajaran TNI AU dan Kodam 6. Meski demikian, hingga saat konferensi pers berlangsung, belum ada kabar penemuan korban. Data dari situs Flickradar 24 mencatat pesawat berangkat dari Yogyakarta pukul 88 WIB, sementara situs Flicktower menunjukkan kontak terakhir pesawat pada pukul 12.22 WITA sehari sebelumnya. Pesawat sempat melakukan penerbangan dari Bandung menuju Semarang, lalu ke Yogyakarta. Pesawat ATR-42-500 ini disewa Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dengan total penumpang 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 pegawai KKP. Mereka adalah Kapten Andi Dahananto, SIC FO M. Farhan Gunawan, FO Haryadi, EOB Restu Adipe, EOB Dwi Murdiono, Pramugari Florencia Lolita dan Esther Aprilitas, serta 3 pegawai KKP, Deden, Ferry, dan Yoga. Operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR-42-500 yang dilaporkan jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep dan Maros, Sulawesi Selatan berlangsung intensif. Tim SAR gabungan menghadapi tantangan berat berupa kabut tebal, hujan, serta medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau. Dalam operasi berskala nasional ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar turut berperan aktif sebagai bagian dari tim SAR gabungan. Sejak hari pertama, BPBD Makassar terlibat dalam pendirian dan pengelolaan posko pencarian. Selain itu, BPBD melakukan pemetaan lokasi temuan serta koordinasi lintas instansi. Pada Minggu, 18 Januari 2026, pukul 7.46 WITA, tim SAR gabungan menemukan serpihan awal pesawat berdasarkan laporan posko pencarian. Lokasinya berada di koordinat 045548 LS dan 11944452 BT, kata Kepala BPBD Makassar Muh Fadli Tahar. Selang beberapa menit kemudian, tepat pukul 07.49 WITA, bagian badan pesawat berukuran besar ditemukan dalam kondisi bagian atas badan terbuka. Tak lama berselang, pada pukul 7.52 WITA, tim kembali menemukan bagian ekor pesawat di sisi selatan lereng bawah Gunung Bulu Saraung.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Search and Rescue Unit, SRU, 3 bergerak menuju pos 2 untuk memperluas area pencarian sekaligus mengamankan lokasi. Sekitar pukul 08.02 WITA, SRU Aju melaporkan adanya serpihan besar lainnya yang terpantau melalui pemantauan udara menggunakan helikopter Caracal milik TNI Angkatan Udara. Namun, kondisi medan yang curam dan tertutup kabut tebal membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan peralatan khusus mountaineering dan climbing. Sebagai bagian dari upaya menjangkau lokasi utama, pada pukul 8.22 WITA, 6 personel Pasgat melaksanakan air landet di area puncak Gunung Bulu Saraung. Sekitar pukul 08.35 WITA, tim dilaporkan telah berada di area badan dan ekor pesawat. Fadli mencatat, hingga pukul 9.16 WITA, personel yang berada di puncak gunung terdiri dari unsur Pasgat. Di tengah keterbatasan medan, tim lapangan juga mengajukan permintaan tambahan peralatan berupa tali dan carabiner untuk menunjang proses evakuasi. Kondisi cuaca menjadi kendala utama dalam operasi ini. Hujan disertai kabut tebal menyelimuti puncak Gunung Bulu Saraung dengan jarak pandang terbatas sekitar 5 hingga 10 meter. Meski demikian, seluruh unsur SAR tetap melanjutkan operasi dengan mengutamakan keselamatan personel. Hingga pukul 10.23 WITA, tim SAR gabungan kembali menemukan serpihan tambahan di sekitar lokasi pencarian. Temuan tersebut meliputi sejumlah pakaian serta potongan pesawat berukuran lebih besar di sisi utara titik koordinat utama. Proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung, kata Fadli. Ia memastikan, BPBD Makassar akan terus memberikan dukungan penuh terhadap operasi SAR nasional. Ia menegaskan seluruh informasi kepada publik disampaikan secara akurat dan terkoordinasi melalui posko pencarian resmi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban penumpang pesawat ATR-42-500 milik Indonesia Air Transport, IAT, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko, mengatakan informasi penemuan korban diterima melalui komunikasi radio dari tim SAR gabungan yang berada di Posko Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Hari ini tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi saya yakinkan kepada tim melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban, kata Bangun kepada wartawan di Posko Tompo Bulu, Minggu, 18 Januari 2026. Bangun mengatakan, saat ini tim SAR masih berupaya mengevakuasi korban menuju Posko Aju di Tompo Bulu. Sekarang sedang berupaya kita evakuasi ke Posko Aju di Tompo Bulu, ujarnya. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan kondisi maupun jenis kelamin korban yang ditemukan. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini, yang jelas ini butuh effort yang cukup keras, karena memang kondisi luar biasa, dan cukup tertutup, berkabut dan sangat sulit, ungkap Bangun. Menurut Bangun, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya serpihan pesawat di puncak Gunung Bulu Saraung. Di sebelah utara dari puncak, yang ada berkas serpihan di puncak tadi, yang di jurang hampir berdekatan serpihan tadi, bebernya. Saat proses pencarian dan penemuan korban, posisi tim SAR berada di puncak gunung dengan ketinggian sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut, mdpl. Kalau posisi personel berada di puncak 1.353 mdpl, tetapi setelah nabrak mungkin terjadi rolling gitu ke bawah, bahkan kita tadi sempat melakukan rappling ke bawah, langsung tidak kelihatan personel kita, katanya. Bangun memastikan korban yang berhasil ditemukan akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi lanjutan. Sampai di sini nanti akan langsung kita bawa ke RS Bayangkara sesuai kesepakatan, ujarnya. Ia menambahkan, pihak keluarga korban sebelumnya juga telah dimintai sampel Disaster Victim Identification, DVI,
guna mempermudah proses pencocokan DNA. Termasuk keluarganya pun telah kita mintai beberapa sampel dari DVI untuk memudahkan dalam mencocokkan nantinya, pungkas Bangun.